total peluang dari fungsi massa peluang atau PMF distribusi hipergeometri bernilai 1. Oke, dari proposisi hipergeometri yang mana H n besar, m besar, n kecil dalam kurung m kecil tutup kurung sama dengan sigma m sama dengan 0 menuju n kombinasi m besar m kecil kombinasi n besar dikurang m kecil kurang m kecil per kombinasi n besar n kecil sama dengan 1. Nah, kita ubah terlebih dahulu. Kita bisa ubah di sini ya. Dari sini ke dalam bentuk, karena ini bisa berasal dari sini. Jadi ini 1 per C n besar n kecil dikali dengan kombinasi yang di sini, maka hasilnya adalah yang ini ya. Nah, selanjutnya dengan begitu kita taruh 1 per C n besar n kecil ditaruh di depan sigma. Kita operasikan sigma m sama dengan 0 menuju n kombinasi m besar m kecil kombinasi n besar dikurang m besar n kecil dikurang m kecil itu bisa dari van der Monden, yaitu dia akan melebur ya. Dia akan melebur, maka m di sini m besar dengan m besar, m kecil dengan m kecil akan melebur, maka menjadi n besar m kecil. Kita lakukan operasi perkalian seperti biasa, maka kita bisa coret dan hasilnya adalah 1, maka terbukti. Untuk pembuktian, buktikan bahwa fungsi padat peluang PDF dari distribusi seragam kontinu pada interval alfa sampai dengan beta memiliki total peluang sama dengan 1 di seluruh ruang sampelnya. Baik, lanjut ke pembahasan bahwa di sini kita bisa lihat dari formulanya, integral dari integral minus tahingga sampai dengan tahingga px dx, di mana di antara integral minus tahingga sampai tahingga ini di tengah-tengahnya itu ada interval a sampai alfa sama dengan beta. Maka kita masukkan interval tersebut, maka akan terjadi 3 section, yaitu negatif tahingga sampai dengan alfa sampai dengan beta sampai dengan tahingga. Dilakukan substitusi ya. Maka di sini px dx dari beta sampai tahingga dan negatif tahingga sampai dengan alfa bernilai 0, dan dari alfa sama dengan beta bernilai 1 per beta dikurang alfa dx. Nah, maka bisa ditulis juga dengan seperti ini. Ini turun ya. Kita bisa langsung tuliskan dan juga operasikan si interval alfa integral alfa sampai dengan beta, dan kita lakukan operasi substitusi di sini. Maka beta disubstitusi ke dalam X dan juga alfa disubstitusi ke dalam X, dihasilkan B per B beta per beta kurang A dikurang alfa per beta dikurang alfa. Ini dilakukan perkalian silang, dilakukan pengurangan biasa, maka menghasilkan beta dikurang alfa per beta dikurang alfa. Ini dilakukan pembagian, maka hasilnya adalah 1. Terbukti. Baik, selanjutnya untuk distribusi geometrik. Buktikan bahwa total peluang untuk distribusi geometrik adalah 1. Seperti yang diketahui di proposisi ya, sigma K sama dengan 1 sampai dengan tahingga, G melambangkan dari geometri, GP K ini sebanyak K ya, sama dengan sigma K sama dengan 1 sampai dengan tahingga, P
dikalikan dengan 1 min P dipangkatkan dengan K min 1. Kita bisa lakukan langsung operasinya. Operasi biasa ke dalam 1 min P pangkat K min 1, maka akan terjadi seperti ini. 1 min P yang K tadi ini masukkan ke dalam sini ya, K sama dengan 1, maka 1 dikurang 1 dengan 0, maka 1 pangkat min 1 dikurang 4 pangkat 0 adalah 1. Dan ini akan berlanjut seterusnya sampai tak hingga, maka di sini adalah 1 min P ditambah 1 min P kuadrat dan seterusnya ya, dan seterusnya, maka dia akan menjadi barisan geometri ya. Nah, penjumlahan geometri itu bisa dilambangkan atau diganti dengan 1 per A dikurang dengan R. Rasionya adalah 1 min P ya. Rasionya 1 min P. Maka di sini kita tulis R-nya 1 min P. A adalah suku pertamanya yaitu 1. Lalu sesuai formula dari deret geometri 1 per A dikurang R, lalu dikalikan dengan P-nya turun. Maka kita bisa operasikan di sini P dikali dengan 1 per P, P-nya kita coret, hasilnya adalah 1. Jawabannya 1, jadi terbukti. Selanjutnya nomor 4, berdasarkan catatan ya yang sudah catat. Jika diberikan bilangan N anggota bilangan asli dan himpunan AN sama dengan K anggota bilangan asli di mana K lebih dari N, buktikan bahwa peluang sukses baru terjadi setelah percobaan ke N. Ya, ini bentuknya seperti ini. Di peluang sukses akan terjadi percobaan ke N. Untuk formulanya dari catatan tersebut, Px sama dengan K sama dengan kombinasi NK dikalikan dengan P pangkat K dikalikan dengan 1 min P N dikurangi dengan K. Yang mana peluang suksesnya sama dengan 0. Jadi K sama dengan 0, kita substitusi substitusi 0 ke dalam K, maka hasilnya adalah kombinasi N0 dikali dengan P pangkat 0 dikali dengan 1 min P dipangkatkan dengan N dikurangi 0. Kita operasikan kombinasinya, maka hasilnya adalah 1 dan P pangkat 0 adalah 1. Jadi dengan begitu peluang sukses sama dengan 1 dikali 1 dikali 1 dikurangi P dipangkatkan dengan N. Maka hasilnya adalah 1 min P pangkat N. Maka jawabannya terbukti. Selanjutnya, buktikan bahwa pada peubah acak kontinu peluang di tepat satu titik nilai adalah 0 atau P T ini sama dengan 0. Buktikan hal ini secara matematis menggunakan konsep dasar integral kalkulus. Oke, PT ini sama dengan limit N mendekati tak hingga integral T sama dengan T ditambah 1 per tak hingga. Sebenarnya ini adalah T ditambah 1 per N, yang mana N ini adalah mendekati tak hingga, maka bisa disebut juga 1 per tak hingga. Lalu dioperasikan di sini integral T sampai dengan T, penjumlahan 1 per tak hingga ini hilang karena 1 dibagi tak hingga, maka hasilnya adalah 0. Maka T ditambah 0 adalah T. Px dx, lalu kita operasikan integral seperti biasa, substitusi ke dalam X kedua T ini, maka PT dikurang PT adalah 0. Maka hal ini adalah terbukti. Dalam sebuah kotak
Terdapat 12 komponen elektronik, di mana 4 diantaranya ternyata rusak. Jika seorang teknisi mengambil 3 komponen secara acak sekaligus tanpa pengembalian, hitunglah peluang bahwa tepat 2 komponen yang diambil berstatus rusak. Nah, kita ketahui bahwa N besarnya adalah 12, M besarnya itu ada 4, jumlah komponen yang rusak. Lalu N kecilnya, kita bisa ambil di sini, itu adalah 3. Lalu M kecilnya, jumlah komponen rusak yang diharapkan terambil itu adalah 2. Kita sudah mendapati ke 4 komponen yang dibutuhkan dalam menghitung hipergeometri. Lalu kita ada formula dari hipergeometri, jadi kita tinggal substitusi angka-angka yang ada di sini ke dalam rumus ini. Maka H12,4,3 kita M kecilnya diubah dengan 2. Kita operasikan semua yang ada di dalam rumus ini, maka hasilnya 6 dikali 8 per 220 sama dengan 48 per 220 sama dengan 12 per 55, yaitu mendekati dengan 0,2182. Maka peluang terambil tepat 2 komponen rusak adalah sebanyak 0,2182. Sebuah panitia seleksi beasiswa terdiri dari 5 orang mahasiswa jurusan matematika dan 4 orang mahasiswa jurusan statistik. Jika diambil 4 orang secara acak untuk menghadiri seminar, berapakah peluang terpilihnya minimal 3 orang mahasiswa jurusan matematika? Kita dapat M atau jumlah M besarnya ya. Mahasiswa jurusan matematika itu ada 5. Jumlah mahasiswa statistik ada 4. Total mahasiswanya ada 5 ditambah 4, yaitu 9. Dan jumlah mahasiswa yang dipilih menghadiri seminar itu N kecilnya adalah 4. Dan diminta di sini ya, minimal 3 mahasiswa matematika, artinya nilai M lebih dari sama dengan 3. Karena sampel yang diambil hanya 4, maka nilai yang memenuhi adalah M sama dengan 3 atau M sama dengan 4. Nah, kita cari dulu penyebutnya ya. Di sini sebenarnya kita tinggal masukin hal yang sudah diketahui ke dalam rumus. Pertama, yang diinginkan M-nya itu lebih dari 3 dan maksimal adalah 4, maka M3 dan M4 yang akan dihitung. Nah, di sini maka kita akan menjumlahkan seperti ini. Kita hitung dulu penyebutnya, yaitu N besar, kombinasi N besar dan kecil, maka didapatkan penyebutnya adalah 126. Slide selanjutnya, pembahasan selanjutnya, kita mencari M3 dan juga M4. M3 tadi kita substitusikan saja ya. Ini M besar, ini M kecilnya 3, ini N besar, ini N besar dikurang M besar, dan ini N kecil dikurang N kecil, dioperasikan, maka mendapatkan jawaban adalah 10 dikali 4 per 126 atau 40 sama dengan 40 per 126. Untuk peluang M4 dioperasikan dengan cara yang sama, menghasilkan 5 per 126. Karena tadi sebelumnya sudah disampaikan M3 M3 ditambahkan dengan M4, maka kita jumlahkan hasil dari kedua ini. 40 per 126 ditambah 5 per 126, maka hasilnya adalah 45 per 126. Dan di simplify atau diperkecil menjadi 5 per 14, atau bisa disebut sama dengan peluangnya adalah 0,3571. Jadi peluang terpilihnya minimal 3 orang. Mahasiswa matematika adalah 5 per 14 atau 0,3571. Seorang pemanah. Peluang seorang pemanah tepat mengenai sasaran atau bullseye adalah 0,3.
Jika ia terus menembak sampai ia berhasil mengenai sasaran untuk pertama kalinya, hitunglah peluang bahwa tembakan sukses pertama tersebut terjadi pada tembakan yang keempat. Nah, 0,3 ini kita bisa sebut dengan P atau peluang suksesnya. Dan K adalah sukses pertama kali yang diharapkan terjadi pada tembakan keempat. Maka K sama dengan 4. Nah, formula dari soal ini adalah menggunakan geometri ya, sama dengan P dikali 1 min P dipangkat dengan K min 1 karena diharapkan sukses. Kita substitusi peluangnya berapa? Peluangnya sebanyak 0,3, P-nya, K-nya adalah 4, yaitu sukses pada tembakan keempat. Substitusi 0,3 ke dalam P, substitusi juga 4 ke dalam K, maka dihasilkan 0,7 di pangkat 3, dioperasikan juga 0,3 dikali dengan 0,7 pangkatkan 3, hasilnya adalah 0,1029 atau bisa disebut juga 10,29%. Jadi peluang sukses pertama terjadi pada tembakan keempat adalah 0,1029 atau 10,29%. Baik, selanjutnya berdasarkan data kelulusan ujian lisensi mengemudi di suatu kota, peluang seseorang lulus ujian pada setiap percobaan adalah 70%. Ya. Jika seorang peserta mengikuti ujian tersebut berkali-kali hingga lulus, berapakah peluang dia membutuhkan lebih dari 2 kali percobaan untuk bisa lulus? Nah, 70% ini merupakan persenan peluangnya, yaitu 0,7 ya, peluang lulus ujian. Maka peluang gagalnya adalah 1 dikurangi dengan P. P-nya adalah 0,7, maka 1 dikurang 0,7 adalah 0,3. Diminta peluang membutuhkan lebih dari 2 kali percobaan, maka K lebih dari 2. Dengan begitu, karena K lebih dari 2, kita menggunakan peluang gagal yang sebelumnya. Maka P, K lebih dari N sama dengan 1 dikurangi P dipangkatkan dengan N. N-nya adalah 2, substitusi 2 ke dalam N dan juga 0,7 ke dalam P dioperasikan. Hasilnya adalah 1 dikurang 0,7 dipangkatkan 2, 0,3 dipangkatkan dengan 2, maka hasilnya adalah 0,09. Jadi peluang peserta membutuhkan lebih dari 2 kali percobaan untuk lulus adalah 0,09 atau 9%. Nomor selanjutnya, seorang pemain bola basket memiliki akurasi tembakan bebas sebesar 80%. Berapakah peluang bahwa pemain tersebut berhasil memasukkan bola untuk yang ketiga kalinya tepat pada lemparan yang kelima? Kita mendapatkan peluangnya, yaitu sebesar 80%. Atau 80% ini itu juga bisa kita sebut 0,8 80 ya, menjadi 0,8. N-nya sama dengan 3 ke bola untuk yang ketiga, maka N sama dengan 3 tepat pada lemparan yang kelima, maka K sama dengan 5. Untuk soal ini kita menggunakan binomial negatif. Kita substitusi semua yang diketahui ke dalam rumus binomial negatif ini, maka didapatkan binomial negatif 3,0,8 ya, K-nya adalah 5, yaitu sama dengan kombinasi 5 dikurang 1, 3 kurang 1, P-nya adalah 0,8, N-nya adalah 3, dikali dengan 1 dikurang 0,8 dipangkatkan 5 kurang 3. Maka hasil dari perhitungan ini adalah 6 dikali 0,512 dikali dengan 0,04, hasilnya adalah 0,12288. Jadi peluang pemain memasukkan bola untuk ketiga kalinya tepat di lemparan kelima adalah 0,12288. Selanjutnya, di sebuah pabrik, peluang mesin menghasilkan produk cacat adalah 0,05. Petugas QC memeriksa
produk satu persatu secara acak. Berapakah peluang petugas tersebut harus memeriksa tepat 10 produk untuk menemukan produk cacat yang kedua. Kita sudah dapat ya, peluangnya adalah 0,5. Memeriksa 10 produk tepat 10 produk untuk menemukan produk cacat yang kedua. Yang kedua berarti ini N-nya, dan tepat 10 berarti dia K-nya, jumlah total produk yang diperiksa. Nah, kita juga menggunakan binomial negatif. Di sini tinggal kita substitusi saja ke dalam formula dari binomial negatif, maka didapatkan hasil dari operasi binomial negatif ini 9 dikali dengan 0,0025 dikali 0,66342 itu sama bisa mendekati dengan 0,01493. Jadi peluang petugas QC memeriksa tepat hingga produk ke-10 ya adalah sekitar 0,01493. Selanjutnya, misalkan P adalah suatu PDF diberikan suatu interval A sampai dengan B, peluang terjadinya didefinisikan sebagai P interval A sama dengan B sama dengan integral A sama dengan B, Px dx. Tentukan peluang P interval 1 sampai dengan 2. Kita langsung substitusi saja ke dalam formula, maka menghasilkan 1 integral 1 sama dengan 2 Px dx, kita ubah Px ke epsilon, dipangkatkan negatif x dx, dioperasikan integral, maka didapatkan negatif e dipangkatkan dengan negatif x, integral di operasi dari integral, kita substitusi 2 ke dalam x dan juga 1 ke dalam x, kita dapatkan negatif e dipangkatkan negatif 2 ditambah e dipangkat pangkat 1, kita bisa ubah positif di depan, maka e pangkat 1 dikurang e pangkat min 2. Nilai dari epsilon pangkat 1 ini adalah 0,36 dan nilai dari epsilon dipangkatkan dengan min 2 adalah 0,13, maka hasilnya adalah 0,23. Selanjutnya, sebuah toko komputer mencatat jumlah laptop yang terjual setiap harinya. Distribusi peluang dari jumlah laptop yang terjual itu adalah X, diberikan oleh tabel berikut. Ya, yang ditanya adalah hitunglah nilai varians atau var X dari jumlah laptop yang terjual per hari. Nah, kita dapat datanya dari sini bahwa ya Px sama dengan 0, nilainya adalah 0,2 dan seterusnya. Px1 0,4, Px sama dengan 2 0,3, Px sama dengan 3, nilainya adalah 0,1, yang mana nilai dari sebuah varian itu adalah e x kuadrat dikurangi ex dikuadratkan. Nah, yang mana untuk ex ya, untuk ex sendiri itu dapatkan formula bahwa ex sama dengan sigma x dikali p x sama dengan x. X kecil ini adalah yang ini ya. Jadi kita substitusi x kecil ini ya, maka akan jadi sebuah penjumlahan berulang yang mana x-nya sama dengan 0 dikalikan dengan hasil dari x sama dengan x sin 0 ya, sama dengan 0,2, maka 0 dikali 0,2, 1 dikali 0,4 ya, ditambah juga 2 dikali 0,3 dan seterusnya, 3 dikali dijumlahkan dengan 3 dikali 0,1, maka hasilnya adalah 0 ditambah 0,4 ditambah 0,6 ditambah 0,3 sama dengan 1,3. Nah, untuk ex kuadrat itu mempunyai formula sama dengan sigma x kuadrat dikalikan dengan p x sama dengan x. Selanjutnya, nah dengan formula yang hampir sama ya, hanya dengan x-nya saja dikuadratkan ya. Kalau tadi x-nya hanya x biasa, kalau yang ini dikuadratkan untuk
X kuadratnya, maka dioperasikan menghasilkan X kuadrat adalah 2,5. Yang seperti diingat tadi adalah EX kuadrat dikurang EX dikuadratkan. Jadi EX tadi kita dapat 1,3, kita kuadratkan hasilnya 1,69, maka 2,5 dikurang 1,69 hasilnya adalah 0,81. Jadi nilai varians dari jumlah penjualan laptop gaming per hari adalah 0,81. Baik, selanjutnya, waktu tunggu dalam menit pelanggan di sebuah layanan customer service di sebuah bank berdistribusi eksponensial dengan rata-rata waktu tunggu 5 menit. Jika seorang nasabah datang, berapakah peluang nasabah tersebut harus menunggu selama kurang dari 3 menit? Nah, kita punya pembahasan rata-rata waktunya, mu atau beta, sama dengan 5 menit. Parameter laju atau lambdanya itu adalah 1 per rata-rata adalah 1/5 atau 0,2. Diminta peluang nasabah menunggu kurang dari 3 menit, maka X-nya sama dengan kurang dari 3. Nah, di sini eksponensial mempunyai formula seperti ini. Ft sama dengan P, X kurang dari sama dengan T, sama dengan 1 dikurang epsilon pangkat negatif lambda T. Kita ketahui bahwa X kurang dari 3, maka kita substitusi T, ya, substitusi 3 ke dalam T, lalu lambda juga diganti dengan 0,2, maka kita mendapatkan nilai dari P X kurang dari 3 sama dengan 1 dikurang E pangkat negatif 0,6, atau E pangkat negatif 0,6 bisa diubah atau diganti dengan nilainya sama dengan 0,5488. Jadi 1 dikurang 0,5488 adalah 0,4512. Jadi peluang nasabah harus menunggu kurang dari 3 menit adalah sebesar 0,4512. Baik, selanjutnya untuk nomor 10, daya tahan baterai sebuah laptop dalam tahun diketahui berdistribusi eksponensial dengan laju kerusakan atau parameter lambdanya sebesar 0,25 per tahun. Berapakah peluang baterai laptop tersebut masih dapat berfungsi dengan baik setelah melewati tahun keempat? Ya, langsung saja lambdanya itu adalah 0,25. Dia diminta bertahan lebih melewati tahun keempat, maka X lebih dari 4. Tadi kurang dari, sekarang lebih dari. Nah, di sini karena berbeda ya, tadi kurang dari sekarang lebih dari, P X lebih dari T sama dengan 1 dikurang Ft, di mana Ft ini kita ubah dengan 1 dikurang epsilon dipangkatkan lambda T, maka ini seperti 1 dikurang 1 hasilnya 0, maka tersisa apa ini? Ini kali ya, jadi positif. Tersisa epsilon dipangkatkan dengan lambda T. Baik, langsung disubstitusi ke dalam sini, lambda dan juga X-nya, dan juga T, lambda dan juga T-nya. T-nya 4, epsilon dipangkatkan dengan negatif 0,25 dikali 4, maka hasilnya epsilon negatif 1. Epsilon pangkat negatif 1. Maka kita bisa ambil nilai dari epsilon pangkat negatif 1 adalah 0,3679. Jadi peluang baterai laptop tersebut masih berfungsi dengan baik setelah 4 tahun adalah 0,679. Selanjutnya untuk pemecahan masalah menggunakan RStudio. Nomor 1, sebuah perusahaan konveksi memesan 50 gulung kain tenun, diperiksa secara menyeluruh, ternyata ada 7 gulung kain yang cacat motifnya. Manajer produksi mengambil sampel sebanyak 10 gulung kain secara acak tanpa pengembalian. Berapa peluang manajer tersebut menemukan tepat 3 gulung kain yang cacat? Ya, ini kita sebagai N besar. Ini M besarnya, ini N kecil, dan ini M kecil. Kita sudah mendapatkan nilai-nilai yang diketahui dari hipergeometri, maka kita masukkan dari
coding distribusi per geometri di RStudio, ya, PMF dhyper buka kurung m kecil, koma m besar, koma n besar kurang m besar, koma n tutup kurung, yang mana m besarnya 7, n besar dikurang m besarnya 43, n sama dengan 10, n kecilnya 10, m kecilnya adalah 3. Maka dhyper yang kita dapatkan itu 3,7 sesuai dengan ini ya. Maka 3,7, 3,43, 10. Nah, bisa didapatkan di sini ya. Peluang dari manajer tersebut hasilnya 0,10979949 dengan bar plot atau grafiknya seperti ini. Seorang petugas sales kartu kredit memiliki peluang sebesar 15% untuk berhasil meyakinkan nasabah agar mau mendaftar di setiap kali panggilan telepon. Jika panggilan satu dengan yang lain saling bebas, berapakah peluang petugas sales tersebut baru mendapatkan nasabah pertama yang sukses mendaftar tepat pada panggilan ke-6? Nah, panggilan ke-6 inilah ya disebut dengan K ya. Dan peluang 15% ini disebut dengan P. 15% kita bisa ubah ke dalam desimal 0,15 dan bisa kita tahu di sini dia termasuk ke dalam distribusi geometri. Maka kita masukkan ke dalam coding dari distribusi geometri dgeom buka kurung K min 1, P, di mana K-nya kita dapatkan adalah 6, lalu P-nya adalah 0,15. Nah, di R dimasukkan K-1 yaitu 5 kegagalan, maka dgeomnya adalah 5,0,15 didapatkan di sini. Peluangnya hasil dari perhitungannya peluangnya adalah 0,06655558. Nah, dengan grafik distribusi geometrinya seperti ini. Selanjutnya, seorang fotografer alam liar sedang memantau burung langka di hutan. Peluang burung tersebut muncul setiap jamnya adalah 25%. Berapakah peluang fotografer tersebut berhasil memotret burung tersebut untuk yang ketiga kalinya atau sukses ketiga ya, tepat pada jam ke-8 masa pemantauan. Nah, di sini P-nya adalah 25% atau 0,25 ya. Yang ketiga ini adalah N-nya, N kecil. Sukses ketiga ini tepat pada jam ke-8, maka K-nya adalah 8. Kita bisa lihat di sini adalah binomial negatif. Kita masukkan ke dalam coding dari distribusi binomial negatif ya, D binom buka kurung K dikurang N, P. Kita mendapatkan di sini rumusnya. Jadi hasil dari peluangnya adalah 0,0778656 dengan persebaran bar plotnya adalah seperti ini. Selanjutnya, seorang agen pemasaran door-to-door menjajakan produk penyaring air ke rumah-rumah warga. Peluang agen tersebut berhasil menjual produknya ada 20%. Ini adalah P-nya. Sukses keempat ini adalah N-nya. Dan ini yang ke-12 adalah K-nya. Kita masukkan ke dalam distribusi binomial negatif dari codingannya. Kita menekan di sini ya, D binom buka kurung K dikurang N N, P tutup kurung ya. Jadi R dimasukkan K min N yaitu 8 gagal. Nah, dari codingan ini dihasilkan peluangnya adalah 0,44 289 dengan bar plot diagramnya seperti ini. Baik, selanjutnya waktu yang dibutuhkan oleh seorang montir untuk memperbaiki motor dari distribusi eksponensial dengan rata-rata waktu perbaikan adalah 2 jam.
berapakah peluang montir tersebut menyelesaikan perbaikan motor tersebut dalam waktu kurang dari 1,5 jam. Rata-rata waktu ini adalah lambdanya 2 jam, ya. Kurang dari 1,5 jam, maka di sini X kurang dari 1,5. Rata-ratanya 2, maka rate-nya 1/2 adalah 0,5. Masukkan ke dalam distribusi eksponensial ini, P eksponensial buka kurung X, rate sama dengan lambda. Maka didapatkan peluang montir tersebut adalah 0,5276334 dengan distribusi eksponensialnya, grafiknya seperti ini.